Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mayang Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak. Mungkin dengan tema untuk energi asmara kamu ya, percintaan kamu. Yang single ataupun juga yang berpasangan. Kita lihat yuk, khususnya di minggu ini ada apa saja dan akan seperti apa. Kemudian energi ini bisa teman-teman rasakan sampai di hari Minggu ya. Minggu malamnya biasanya masih terasa, jadi silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu nih. Untuk para zodiak single ataupun couple, tentunya bersama orang-orang yang dekat dengan kamu ya, yang terhubung denganmu, yang berdealing dengan kamu atau bahkan energi pasanganmu. Oke? Namun kembali lagi saya ingatkan pembacaan ini bentuknya general reading ya, untuk pembacaan banyak orang. Jadi silahkan tolong sesuaikan dengan keadaan teman-teman masing-masing, kemudian anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Pisces ya. Oke, para Pisces, kita lihat di sini yuk, ada apa saja dan seperti apa itu para Pisces ya. Khususnya untuk energi percintaan kamu deh. Baik para Pisces single atau bahkan couple. Kemudian juga kamu yang masih lajang ataupun juga yang sudah punya pasangan. Silahkan energi ini bisa teman-teman rasakan sampai di hari Minggu malamnya, ini masih terasa ya para Pisces. Yuk kita lihat antara kamu dan si dia, siapapun dia yang dekat dengan kamu, yang terhubung dengan kamu, yang berdealing dengan kamu atau bahkan energi pasanganmu. Silahkan ya, sesuaikan dengan keadaan teman-teman masing-masing di sini. Tolong disesuaikan. Oke, untuk para Pisces ini diawali oleh Two of Pentacles. Kemudian juga ada Seven of Swords ya di sini. Dan kemudian juga ada Ten of Pentacles. Kemudian juga ada Ten of Swords. Kemudian juga ada Judgment. Ada Judgment di sini. Dan juga ada Nine of Pentacles. Kemudian juga ada Five of Wands. Kemudian juga ada Seven of Wands. Dan juga ada Six of Pentacles untuk para Pisces nih. Oke, para Pisces nih, 9 kartu sudah saya bukakan ya. 9 kartu sudah saya bukakan meskipun di sini ada 5 tongkat. 5 tongkat hadir di sini untuk para Pisces. Kenapa? Ya. 2 koin. Kamu itu diawali oleh 2 koin ya. Untuk para Pisces ini diawali oleh 2 koin. Ini tentang pertimbangan di sini. Ditambah juga ada Seven of Swords untuk para Pisces. Di 2 kartu ini saya melihat ini yang pertama, mungkin jika ada pertengkaran ya. Jika ada pertengkaran atau bahkan perselisihan antara kamu dengan pasangan hidupmu atau bahkan dengan kekasihmu, atau bahkan jika ada rame-ramean nih kamu dengan pasangan, dengan kekasih ya, tolong jangan sampai di sini pihak ketiga ikut campur dalam hubungan. Untuk para Pisces, yang artinya apa? Yang artinya mungkin kamu ini jangan sampai berantem gara-gara orang itu saja, orang yang itu saja ya. Kemudian juga misalnya jangan sampai dikarenakan kamu dekat dengan seseorang, kamu dengan pasangan jadi rame, kamu dengan kekasih hatimu jadi kurang akur. Pokoknya jangan sampai membawa pihak ketiga ya, antara kamu dengan pasangan hidupmu, antara kamu dengan kekasih hatimu di sini, para Pisces. Ya, soalnya di sini jika kamu selalu berantem gara-gara orang yang itu saja, atau bahkan dikarenakan ada pihak ketiga jadi ramai, takutnya buntu di sini dalam hubungan atau bahkan dalam kehidupan pernikahan. Apalagi antara kamu dengan pasangan hidupmu atau bahkan dengan kekasih hatimu. Ya, ramainya itu gara-gara orang yang sama gitu. Kemudian kamu bertengkar gara-gara itu lagi. Untuk para Pisces ini. Ya. Kemudian juga ini juga ada faktor lain di sini. Ya, untuk para Pisces. Apakah di sini kamu bisa bertengkar gara-gara tetangga? Ya.
gara-gara tetangga kamu. Jadi ramai kamu gitu dengan pasangan. Kemudian juga apakah dikarenakan teman kamu? Entah mungkin kamu selalu ngumpul terus sama teman-teman, ya. Pokoknya sesuaikan dengan keadaan teman-teman. Atau dikarenakan keluarga berantemnya, dikarenakan saudara atau bahkan dikarenakan keluarga, kerabat. Nah, ini juga terkadang bisa membuat ada keretakan ya. Terutama mungkin apalagi dalam kehidupan pernikahan kamu. Khususnya di minggu ini. Para Pisces. Jadi ini juga ada faktor lain. Bisa jadi mereka ini ya, apakah tetangga, apakah teman, apakah di sini saudara, keluarga, kerabat. Ini juga bisa memprovokasi pasanganmu gitu ya, bilang-bilang apa kepada pasanganmu. Kemudian juga ya dampak negatifnya langsung bisa menyebabkan masalah gitu dalam hubungan pernikahan kamu di sini. Untuk para Pisces. Jadi jika sudah tahu kamu harus tahan gitu ya, apalagi ada faktor-faktor lain yang bisa membuat keretakan atau bahkan bisa membuat kamu jadi nggak tenang ya dalam hubungan atau bahkan dalam kehidupan pernikahan atau bahkan antara kamu dan si dia. Silahkan sesuaikan ya dengan keadaan teman-teman nih. Oke. Kemudian juga untuk para Pisces ya, jika dari energi hubungan atau bahkan energi percintaan kamu nih para Pisces, baik kamu yang single atau bahkan kamu yang couple, kamu yang masih lajang atau yang sedang dekat dengan seseorang, atau bahkan kamu yang sudah menikah, berumah tangga, yang udah punya pacar, yang berpacaran, itu sebetulnya membawa energi lebih dalam sebetulnya ya, tetapi di sini emosional juga kuat. Ya, bahkan mungkin ini ada kaitannya dengan menuju kejelasan dalam cinta. Tentang kejelasan dalam cinta juga ini masuk, energinya ada. Ya, baik kamu yang single atau bahkan couple. Untuk para Pisces. Sehingga sebetulnya pembawaannya kepada kamunya gitu ya. Terkadang mungkin membuat cinta terasa sangat romantis gitu ya. Ada hal-hal yang romantis misalnya. Meskipun di sini spiritual juga muncul. Bahkan ini rawan ilusi juga untuk para Pisces ini. Kemudian juga ini ada fase di sini atau bisa masuk fase karma cinta. Apakah di sini akan ada pelepasan? Apakah di sini akan ada penyadaran perasaan, bakal ada kesadaran? Ya. Jika ada ini fase karma cinta yang kamu rasakan, apakah di sini menghadirkan pelepasan atau bahkan di sini menghadirkan kesadaran buat hubungan ataupun juga antara kamu dan si dia gitu. Untuk para Pisces ya. Jadi intinya cinta di fase ini bisa membuka kenyataan. Kamu bakal tahu di sini mana yang tulus, mana yang hanya harapan gitu. Ya, untuk para Pisces. Baik kamu yang single atau bahkan yang sudah punya pasangan. Nah, kemudian juga yang pertama untuk para Pisces single dulu, mungkin ya, kamu yang single, di sini ada Nine of Pentacles yang terjungkir. Untuk para Pisces single, ini yang akan terjadi, mungkin bisa ada pertemuan yang terasa ditakdirkan gitu ya, untuk para Pisces ini. Kenapa saya bilang seperti terasa ditakdirkan? Karena di sini akan ada koneksi emosional yang sangat kuat antara kamu dengan seseorang. Ini buat para Pisces single. Atau di sini ketika kamu baru berkenalan, baru bertemu dengan seseorang, baru ngobrol lagi mungkin dengan seseorang, ini bisa terasa sangat dekat gitu. Ya. Walaupun mungkin untuk sebagian baru kenal juga kok bisa langsung deket gitu ya untuk para Pisces ini. Kemudian juga masih yang single, ini perasaan cepat dalam. Perasaan cepat dalam. Salah satunya banyak para Pisces yang mudah jatuh hati. Kamu itu mudah jatuh hati, mudah suka gitu kepada seseorang. Kemudian juga dari segi perasaan kamu ini banyak harapan yang terbentuk. Ya, apalagi mungkin kamu yang sedang menyukai seseorang atau kamu ketika melihat seseorang kamu mudah suka, ya. Apalagi mungkin orang-orang yang cukup menarik gitu untuk para Pisces ini, ya. Kemudian juga saya melihat di sini kemungkinan orang dari masa lalu muncul. Ya, ini namanya koneksi karma.
Nah, orang dari masa lalu ini muncul. Orang dari masa lalumu. Ketika muncul, ini bisa untuk memperbaiki hubungan bersamamu, atau orang ini akan menutup cerita lama. Meskipun kamu dipertemukan lagi, dihubungkan lagi gitu ya, untuk para Pisces nih. Kemudian juga untuk para Pisces, saya melihat ini ada Six of Pentacles ya. Ini adalah Six of Pentacles tentang hal-hal yang perlu kamu hati-hati di sini. Ini adalah hal yang perlu kamu perhatikan, kamu harus hati-hati juga. Salah satunya apa? Salah satunya ya, jangan terlalu larut ya dalam perasaan. Apalagi saya bilang kamu itu mudah suka, mudah jatuh hati. Makanya di sini untuk para Pisces jangan terlalu larut dalam perasaan. Bahkan di sini kamu harus bisa mewaspadai harapan yang belum tentu nyata. Karena apa? Karena rawan ilusi pembawaan energi kamu di sini. Apalagi khususnya di minggu ini. Kemudian jika dari saran, kamu di sini bisa mengikuti apa kata hatimu, ya, tapi tetap kamu harus bisa melihat kenyataan untuk para Pisces ini. Karena ini adalah waktu untuk mengenal lebih dalam, ya, bukan langsung tenggelam gitu dalam cinta. Apalagi kamu di sini bisa langsung mudah banget menyukai seseorang, mudah banget jatuh hati kepada seseorang. Untuk para Pisces ya. Oke, next untuk para Pisces yang sudah punya pasangan, nih, yang couple ya. Ini mungkin yang akan terjadi, hubungan di sini jadi lebih emosional, bahkan disebut bisa dalam ya. Ini akan lebih banyak perasaan yang diungkap di sini. Bahkan di sini kamu dengan si dia bisa lebih romantis atau malah justru sensitif di sini. Untuk para Pisces ya. Kemudian juga masih para Pisces yang berpasangan. Nah, ini mungkin akan muncul kebenaran dalam hubungan. Ya. Yang artinya apa? Artinya hal-hal yang selama ini disembunyikan ini bisa terungkap. Ya, nanti perasaan asli mulai terlihat di sini. Untuk para Pisces yang berpasangan. Kemudian juga ini akan ada penentuan ya. Ini akan ada fase penentuan dalam hubungan atau bahkan dalam kehidupan pernikahanmu atau ketika kamu dekat dengan seseorang, para Pisces. Bisa jadi kamu makin dekat, makin kuat dengan si dia, dengan pasangan hidupmu, atau bahkan dengan kekasih hatimu. Atau di sini akan mulai terasa tidak seimbang yang kamu rasakan, ya. Soalnya di sini jika titik sensitifnya para Pisces, kamu bakal sensitif apalagi di tanggal 16 sampai 18 April. Ini emosi kamu bisa sangat tinggi. Bahkan juga bisa terjadi perasaan kecewa. Bisa terjadi kekecewaan jika ekspektasi tidak sesuai dengan yang kamu mau. Ya, untuk para Pisces. Ini saran untukmu para Pisces yang sudah berpasangan, yang sudah menikah, atau kamu yang baru dekat dengan seseorang, ya. Kamu di sini jangan hanya mengandalkan perasaan kamu saja. Karena di sini juga membutuhkan komunikasi dengan jelas. Atau di sini kamu harus bisa menerima kenyataan, ya. Dalam hubungan, dalam kehidupan pernikahan, bukan hanya harapan di sini untuk para Pisces. Kemudian juga karena di sini membawa fase karma ya dalam hubungan gitu untuk para Pisces ini. Saya melihat Judgment ini ada kaitannya ya dengan fase karma dalam hubungan gitu untuk para Pisces ini. Sehingga pengaruhnya apa? Pengaruhnya ini bisa membawa cinta yang tulus. Karena jika ada energi karma dalam sebuah hubungan tidak berarti jelek gitu, tidak berarti yang buruk-buruk karma, ya, karma menyeramkan, tidak. Nah, pengaruh karma baiknya, memang ada energi karma, tetapi ini pengaruh karma baiknya bisa membawa cinta yang tulus. Bahkan juga di sini bisa ada peluang hubungan yang serius. Ya, untuk hal-hal baik gitu dalam fase karma dalam hubungan. Hal-hal baiknya bisa membawa cinta yang tulus atau bahkan bisa ada peluang hubungan yang jauh lebih serius. Ya. Tetapi ini juga bisa membawa pelepasan atau bahkan bisa membawa penyadaran, kesadaran.
Bahkan di sini kamu bisa berusaha menghapus ya di sini ilusi dalam cinta untuk para Pisces. Makanya saya bilang energi karmanya kuat dalam hubungan. Bahkan juga bisa diuji, para Pisces ini bisa diuji. Ya. Nah, ujiannya mungkin tentang mana cinta sejatimu, mana yang hanya menjadi pelajaran untukmu di sini. Para Pisces. Artinya hubungan yang tulus ini bakal makin dalam dan juga kuat. Jika hubungan yang tidak pasti atau bahkan tidak nyata bakal mulai runtuh di sini secara sendirinya. Ya. Untuk para Pisces, ini bisa runtuh secara sendirinya. Kemudian juga jika dari Sun Moon Rising ya, jika dari Sun Moon Rising nih yang tertarik atau yang bisa dekat energinya bersama kamu khususnya di minggu ini untuk para Pisces. Ini adalah zodiak yang paling kuat di minggu ini untuk para Pisces. Saya melihat ini ada Cancer dan juga Scorpio ya, Cancer Scorpio. Jika Cancer yang mendekat kepada kamu, ini orangnya mungkin seperti sayang banget gitu sama kamu ya, sayang banget sama kamu di sini, para Pisces. Jika Scorpio yang mendekat kepada kamu atau bahkan kamu sedang terhubung dengan para Scorpio ya bakal semakin dekat. Bisa semakin intens bahkan lebih dalam. Apalagi jika kamu ajak ngobrol tiap hari. Ya, jika dengan Scorpio. Kemudian juga ini ada Capricorn ya. Datang dari Capricorn. Capricorn ini adalah orang-orang yang stabil. Bahkan mungkin jika Capricorn mendekat kepada para Pisces, dia bakal semakin hari bakal semakin serius gitu. Ya. Dan juga tentang kestabilan ini apakah dari emosi dia stabil gitu ya, ataukah dari keadaannya yang sudah stabil. Silahkan sesuaikannya dengan keadaan teman-teman. Kemudian juga Taurus di sini untuk para Pisces. Jika Taurus mendekat, Taurus ini kamu ngerasa Taurus ini orang yang setia, atau kamu bakal ngerasa dia itu kok tenang ya. Kamu itu kok tenang gitu deket dengan Taurus ini. Jika Taurus yang mendekat, ya. Untuk para Pisces. Sehingga kesimpulannya untuk energi percintaannya para Pisces, baik Pisces single atau bahkan couple, kesimpulannya ini adalah fase cinta yang sangat dalam, bahkan bisa emosional. Ya. Apalagi ada energi karma kuat dalam hubungan, sehingga terkadang ini rawan ilusi. Rawan ilusi, bahkan di sini rawan kekecewaan gitu ya kepada kamunya. Kemudian juga ini mungkin akan ada penentuan gitu antara bertahan atau bahkan melepaskan. Tapi kunci utamanya dalam energi percintaanmu, baik kamu yang couple atau bahkan untuk yang berpasangan ya, kunci utamanya adalah keseimbangan. Tolong seimbangkan hati kamu dengan kenyataan ya untuk para Pisces ini nih. Jadi tetap semangat. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.